けてゆくように二人だけの空がひららららららHalo Yuki Asame. Oh my god, gue menghilang dulu anjay. Turututut. Sawagashi hibi ni waraenai kimi ni omoi suka na 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 na. Tar ya. Akira yoru ni tochite yuku mae ni boku no te wo tsukande hora 忘れてしまいたくて閉じたらら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 Anjay. Shizumuように溶けてゆくように二人だけの空は広がる夜にああ素晴らしいの世界の今日も乾杯街に涙笑い声も見てみるくりしてるぬくりすくりモンスター気が触れそうだふわふわするほどのいい匂いなシュンとさした思いも覚まずこの世界で何かできるのかHalo Undersec Fun cek satu cek satuああ素晴らしいの世界の今日も乾杯街に旅が笑い声も見て身のふりしてるぬくりすくりモンスター気が触れそうだクラクラするほどにいい匂いなシュンとさした思いも覚ますほんの今日は誰の番だこの世界で何ができるのか僕には何ができるのかただその真っ黒な目から涙こぼれ落ちないように雨が未来になりますと食らいつくこの間違い誰かの世界の中君には笑ってほしいからもう誰も傷つけない強く泣いたんだろう僕が僕でいられるように僕らは何回だってきっとそう何年だってきっとさよならに共に終わるだけなんだ仕方がないよきっとおかえり思わずこぼれた言葉は違うなMai tục gì
izin mode radio ya Kai. Waduh, mode radio. Gue aja lagi nggak tahu mau ngapain, bingung, nggak ada topik pembahasan. Lagu Yoasobi semua sih. Nyanyi lagu Yoasobi semua aja. Kok nggak terlalu hafal lagi. Kan lagu apa ya, lagu yang ini dia tuh pasti Yori ni Kakero. Sawakashi hibi ni waraenai kibi ni omoi suku kagiri mabushi asu wo akina yoru ni toshite yoku mae ni shizumu yo ni tokete yoku yo ni 二人だけの空が広がるようにハロエンノイさよならだけだったその一言で全てが分かった日が潜め出した空と君の姿 Kamu cantik boleh gak aku suka. Waduh, bokeh mah kamera lensa. Boleh lah, siapa juga yang tidak mau disukain orang ya. Inginnya masa dibenci. boleh silahkan. Nggak ada yang nanya gitu kenapa ya gue kenapa apa beberapa hari ini hilang. Tidak ada yang bertanya. Hajime te atta hi kara boku no kokoro no subete wo ubatta doko ka hakanai kuki wo mattou kimi wa sabishii me wo shite taんだいつだってチクタクとなる世界で何度だってさ触れる心ない言葉うるさい声に涙がこぼれそうでもありきたりな喜びきっと二人なら見つけられる騒がしい日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も抱きしめたぬくもりで溶かすから怖くないよいつか日が昇るまで二人でいよう Anjay bukannya ada di FB napa ikan ya napa ikan iya ada di FB maksudnya kan siapa tahu ada yang nggak tahu gitu kan kira nggak ada yang tahu gitu ya pokoknya intinya ada something ya jadi gue menghilang oke apa ya ya gitulah kayak nggak nyangka aja sih gitu kan gue kan kayak beberapa hari yang lalu kan gue kayak jaga di RS gitu gitulah dah jangan galau-galau lagi stream supaya gak apa-apa sih gue cuma cerita doang gue tuh nggak pernah tuh nyanyiin lagu apa Yoasobi yang apa Yoru ni Kakero kayak banyak kan yang nyanyi kan kayak Ryoda juga nyanyi gitu pengen nyanyiin tapi gue lagi gak ada mic gue udah dijual lebih tepatnya nanti pengen ganti sih soalnya kan mic yang kemarin kan sayang ya fine intinya syukur kamu baik-baik saja yoi harus seperti itu jangan bersedih terus jangan larut-larut dalam kesedihan ya karena itu bisa jadi penyakit ya gue tuh tipikal yang kayak
ya gue nggak mau mikirin lah gitu. Ya walaupun misalnya kayak kepikiran gitu, rasanya kayak kepala mau pecah. Cuman ya udah lah ya, mau gimana lagi. Hidup seseorang tuh tidak bisa apa sih namanya, aku tuh selalu kayak menekankan prinsip dimana ya ada pertemuan akan ada perpisahan gitu. Jadi ya mau apa ya, mau perpisahan itu selamanya atau enggak ya tetap aja lah. Proyekan aja belum kelar dari November, buset. Proyekan apa tuh? Proyekan punya Mondoy. Gue tuh mic tuh lagi itu dijual, gue baru ingat. Oh iya ya, gue tuh ada beberapa proyekan yang belum gue sampaikan pada jauh yang bersedih tuh. Kemarin kan konser nggak sih, konsernya Yosobi kan? Nggak tahu, gue tuh disuruh ini kan lagi bikin thumbnailnya Kodevin itu, dia kan ikut apa sih namanya ke konsernya Yo Cobai. Iya, coveran lagu. Oh. Aku pengen cover lagu tapi halo Mbak Kai, halo Fatanaga, selamat datang. Halo. Gimana tuh kabarnya Liu? Aman gak tuh? Dia sih lagi banyak gawean gitu sih Liu. Kira Waduh, tumben nanyain Mbak Liu lah. Kenapa? Emang gak boleh? Konser Yosobi iya kemarin kan? Gak tau deh, gue sih cuma disuruh bikin thumbnail doang rumah. Iya sih, Mbak Leo mungkin sibuk sih, Mbak. Udah beberapa hari lagi nggak stream. Oh, iyalah. Dia juga apa sih sempat nggak apa sih kemarin tuh kayak nggak ini badan gitu segala macam. Tuh gitulah sempat sakit dan lain-lain kan. Terus juga dia tuh banyak proyekan juga kayak cover lagu gitu. Bukan cover deh, bikin lagu dia ya banyak, udah banyak apa sih udah banyak tuh yang dia bikin. Ini gue lagi malas gambar Mbak Yosobi ya, gue tracing. Aduh, gue malas bikin Mbak Yosoba sama si Wahyu. Apakah itu makanan baru? Oh, yakisoba boleh sih, Yosoba. Ya bisa kan dibikin menu baru ya, Yosoba. Jadi apa sih isiannya tuh yakisoba sama apa gitu. GG ya, bikin restoran baru. Restoran Kai ala apa sih namanya, ala Jepang aja. Ya lain kali gue handcam lah. Aduh, gue kesedak itu tahu, gue kesedak apa sih namanya, kacang. Gue kesebak apa sih kesebak,
kesedak kacang. Gue kan lagi tadi makan kacang itu kan, kacang apa sih, almond gitu. Lebih tepatnya yang dari coklat gitu sih. Ya udah, 20 tahun nggak pernah ke konser, hui. Waduh, seumur umur nggak pernah ke konser. Gue pernah sih, tapi konser yang gratis ya, bukan yang bayar. Oh, konser apa sih namanya, ini yang mainin apa sih namanya, mainin kayak apa sih, orkestra gitu di Monas dulu. Gue pernah karena ikut temen. Oh, udah kan lagu-lagu klasik semua kan. Yang bahaya tuh Kesedak Kangkung, buset. Malah yang lebih bahaya tuh Kesedak ini tahu, apa sih namanya, Kesedak ini, Hani itu apa sih, Hani, madu, astaga, madu aja susah disebut. Ya, itu ya, Kesedak madu aja tuh itu yang paling perih sih sebenarnya. Malahan dianjurkan jangan kesedak sama madu, karena apa, nanti katanya bisa asma. Ya mitos-mitosnya sih, bukan mitos juga lah, nggak tahu lah. Tapi emang perih, gue pernah kan kayak hampir mau kesedak gitu, kesedak madu itu kayak nggak enak banget dah, lengket-lengket gitu lagi. Tempat gue udah mau hujan. Iya, kira-kira ini tuh malam sering hujan tuh. Kalau kalau saya pernah kesedak nori sushi, buset, gimana ceritanya itu? Kok bisa kesedak nori sushi? Lo apain dah itunya? Maksudnya lo benar-benar ditelan gitu, tan? Ya tan kan? Iya, tan. Maksudnya di kayak gitu. Nggak, udah konser bus aja belum pernah. Wah, kaget gua, apa itu? Oh. Hah, naik bus belum pernah. Kesedak Kangkung nggak bisa napas coy. Oh, nggak pernah deh, gue nggak pernah kesedak Kangkung ya. Ya iya sih, panjang-panjang sih emang. Cuman maksudnya emang ada orang tuh yang sekali telan langsung full gitu, maksudnya kayak itunya apa sih, panjang-panjang gitu, perasaan kayaknya masih dikunyah deh. Saya nggak tahu deh, gue nggak pernah sampai segitunya sih. Ya serius belum pernah. Oh, hah, busway belum pernah. Oh my god. Ya, maksudnya dari acara sekolah emang nggak pernah naik bus. Maksudnya kayak dulu kan pasti ada tuh kayak acara-acara sekolah, misalnya apa sih, pariwisata gitu-gitu kan, ada kan biasanya tuh yang bus-bus gitu, naik bus sekolah gitu-gitu. Ya enggak, apa nih, ya enggak, namanya juga kecelakaan ya dikunyah lah ya. Kan gue nggak pernah kayak denger kasus ada orang kesedak itu ya, kesedak apa, nggak pernah sekalipun. Wah buset, harus sih, harus nyoba. Hanya ke Kalimantan Barat kan deket. Nggak deket juga sih, maksudnya dari apa, maksudnya masih apa, Kalimantan yang paling deket lah dengan Kalbar lah gitu. Jadi masih bisa naik ini, naik bus gitu loh, nggak lama. Let's go nggak sih? Si paling-paling dulu waktu SD pernah makan sushi kan. Nah kebetulan saya tuh makan sushinya yang sushi roll, oh tahu. Nah tiba-tiba tenggorokan saya nih kepleset. Tenggorokan gimana kepleset ya? Makanya ditaruh apa sih namanya yang tanda hati-hati itu, hati-hati kepleset. Ya apa sih, tanda hati-hati kepleset. Nah ini makanya di tenggorokan tuh harus kasih itu gitu loh. Mana ya? Salah kan? Malah live chat. Nah ini nih harusnya nih. Aduh nih, hati-hati ya, ya. Hati-hati. Nah terus dia kepleset dan sushi roll itu tepat banget udah di tengah lidah saya dan jelek, buset dah. Kok, wah gila sih itu, sampai nggak bisa napas itu kalau misalnya sampai nyangkut ke tenggorokan, itu mesti ditepuk-tepuk tuh, pak 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 gitu kan, minta orang tolong gitu.
tolong aku butuh medkit. Wah sumpah, ini sih tempat gue sih udah mau hujan deras ya, ada suara-suara guntur-guntur gitu. Ditelan juga nggak bisa, harus pakai tangan keluarinnya. Gelo. Mau tak mau sih harus apa sih namanya, ditepok-tepokin pak 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 gitu di punggung kan, jadi langsung wah gitu. Ya sih ya kan, pertolongan pertama kan ditepuk-tepuk ya, disuruh nunduk terus ditepuk-tepukin gitu, kuat-kuat. Nggak kuat-kuat juga sih, maksudnya sampai dia keluar gitu. Nggak pernah ada momennya bisa naik bus. Lah emang bus kot, maksudnya kayak dulu zaman-zaman dulu itu kan ada ya yang misalnya nih pergi kayak jauh-jauh gitu kan butuh bus gitu-gitu. Bukannya nggak ada di sana, harusnya sih ada ya. Soalnya kalau di gua tuh ada bus kota kayak pergi ke Singkawang itu, antar kabupaten kan jauh ya. Ya udah pakai bus dulu tuh gitu, kayak ke Singkawang, ke Sambas gitu-gitu kan ada bus kotanya. Jadi kayak ada pemberhentiannya dulu. Malahan sampai sekarang masih ada, cuma udah nggak beroperasi lagi. Dulu kan angkot gitu kan, oplet. Oplet. Ya, kalau di sini tuh sebutannya itu tau. Tapi masih bisa saya ambil susinya, kebetulan susinya masih nyangkut, terus tak ambil dah tuh sushi dan lanjut ngunyah lagi. Buset. Untung masih bisa dikeluarin. Coba kalau enggak sih wah udah. Gitu. Tolong aku ya. Aku butuh medkit. Aku butuh tepukan. Syukur aku nggak pernah sampai yang harus ditepok. Dipeluk. Waduh, kalau dipeluk sih beda cerita ya. Gimana ceritanya tuh? Kalau aku sampai dipeluk nanti baper, buset. Ya nggak salah sih. Tapi kan emangnya masa nggak pernah dipeluk sama ortu gitu? Pasti pasti kan dipeluk sama mama gitu biasanya, sama orang tua. Kalau pas masih bocil gitu-gitu kan masih ada. Nggak mungkin dong lahir dari batu kan. Biasanya pasti itu ada momen dipeluk juga, tapi sama orang tua. Bukan sama ciwi ya. Gila, sushi bisa nyangkut gitu. Ngeri juga. Gue tuh tahu nggak sih, jadi tuh yang soal apa sih kesedak itu kan, jadi tuh dulu kan ada berita yang apa makanan ekstrim itu loh, tahu nggak sih, yang poset, yang gurita atau cumi-cumi ya, pokoknya apa masih hidup, terus kayak dikasih cuka gitu ya, habis itu dimakan hidup-hidup. Terus ada beritanya kan dimana si orang yang makan itu meninggal gara-gara nggak bisa napas kan, karena ada lengket atau apa nyangkut di tenggorokan gitulah. Wah itu dulu pas masih bocil gue dengernya tuh takut tau. Makanya saking takutnya tuh sampai cumi-cumi yang udah digoreng sekalipun gue nggak mau makan tentakelnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Demi apa sih, nah, tapi sekarang sih udah nggak terlalu gimana takut ya, cuma dulu tuh jadi setiap kali makan cumi-cumi gue tuh selalu ngehindarin tentakelnya itu. Aduh kocak bet dah, demi dah. Kecuali kalau misalnya udah dijadiin tepung ya, kalau di tepung kan nggak kelihatan ya bentukannya. Tapi demi apa dah, gue tuh sampai trauma gitu gara-gara dengerin yang apa sih, kayak katanya orang celaka gara-gara makan gurita hidup. Di sini haltenya aja udah nggak keurus, buset. Berarti infrastruktur apa sih namanya, umumnya tuh udah nggak ini ya, udah nggak keurus sama ini ya, bidang ininya. Sayang sih sebenarnya, soalnya kan istilahnya tuh kalau di Kalimantan tuh kalau nggak ada apa ya, kalau nggak ada kendaraan ya pakai bus gitu. Jadi kayak apa sih namanya, tuh ini sih delay ya ya, ini akun dua tuh delay kayaknya, lag soalnya. Iya kah lag, di gua sih aman sih ya.
Internetmu kah? Halo Faiz Joestar. Hello Kai. Hello. Hello. Anjay. Ini kayak nama itu dah, nama apa sih? Joestar tuh kayak Jojo nggak sih? Jojo Bizarre. Hora gitu. Hora hora hora. Mirip Joestar. Kayaknya pernah denger gitu. Kayaknya dari itu deh, dari Jojo Bizarre. Gue nggak nonton sih, tapi tahu aja gitu. Dari Jojo, iya kan? Dari Jojo kan? Iya bener, berarti. Gue kayak pernah denger gitu, namanya tuh kayaknya dari Jojo. Tapi di sini ada tau Jojo nama minuman. Beneran. Nama apa? Nama kayak kedai minuman gitu namanya Jojo. Tapi bukan gambarannya bukan itu ya, Jojo dari Jojo Bizarre ya. Nggak ada unsur-unsur animenya sama sekali, cuma namanya aja kepake Jojo. Jojo. Buset. Suara ininya sih, suara gunturnya sih ngeri ya. Tadi sih kayak udah mau mati lampu ya. Gue sih takutnya tiba-tiba mati lampu aja. Kalau mati lampu gue gimana ininya, streamnya kocak banget. Udah delay jauh betul heh. Nah, itulah majuin ditekan apa sih 2 kali gitu, tap gitu kalau di HP. Atau nggak di refresh aja, refresh. Nah itu. Masa lah kayak kalau makanan nih banyak yang kayak gue tuh jadi kayak trauma gitu. Kayak makan biji cabe, kalau makan cabe tuh sudah kok, aku kira nggak jauh tadi makanya santai, oh jauh banget. Yang gurita tuh, gue gara-gara nonton kan, gara-gara dengerinnya soal orang makan gurita tuh, gurita hidup, terus dia nggak mau apa sih namanya, dia udah nggak mau apa, nggak, dia tuh kayak kesedak gitu kan, terus sampai meninggal tuh, gue sampai nggak mau makan apa ininya loh. Ngomong-ngomong tentang hujan, saya pernah hampir kesambar petir gara-gara hujannya deras banget dan TV di rumah meledak dan rusak gara-gara petir. Masalahnya petirnya tuh nembus sampai ruang tamu. Puset. Itu maksudnya pintunya tuh kebuka gitu. Pintunya kebuka kah? Soalnya kan kadang kalau apa sih yang kayak gitu-gitu kan dia nyampernya karena pintu kebuka gitu. Pernah makan serangga nggak? Enggak. Nggak pernah. Ketutup sama lagi keadaan mati lampu. Puset, dah ngeri banget dah. Lewat mana coba itu? Oh, gara-gara TV kebuka kah? Tapi kan TV kalau dalam keadaan mati lampu kan gak ada listrik. Kok bisa gitu? Emang dia lewat mana gitu? Maksudnya dari atap gitu, gitu. Wah, ngeri banget dah. Tembus teriatok gak sih? Masa petirnya lurus ke samping? Iya sih. Cuma tuh gue pernah dulu, jadi tuh gue pernah kan. Nggak tahu ya ini kenapa bisa apa, bisa ada masuk juga. Jadi itu kayak untungnya sih cuma sampai di tangga doang gitu. Dia tuh petir nyamber kan pas hujan tuh deras, terus apa sih namanya, kayaknya sih atas nggak ketutup gitu kan, terus masuk sesut gitu, tapi sampai ke tangga doang kelihatan. Itu pernahnya. Jadi sampai setahun ini nggak pakai TV apa, jadi sampai tahun ini nggak pakai TV sekarang, pakai TV tabung juga, TV-nya udah rusak. Iyalah, TV tabung udah kayaknya udah nggak laku deh. Itu jadi kenang-kenangan. Jadi pernah kenang-kenangan, pernah kesambar petir. Serem banget dah. Itulah kasih apa sih namanya, biasanya kan ada kayak penangkal petirnya gitu ya, apa sih yang biasa ditanam, apa sih ditanam di tanah gitu kan, ada itunya, ada apa sih namanya, ada atributnya. Aku sampai mati listrik langsung rusak juga. Wah, ngeri banget dah.
Tuh rumahnya tuh lantai 2 lantai atau 1 lantai. Biasanya kalau 2 lantai gitu tuh biasanya butuh apa? Butuh penangkal listrik biasanya. Teru-teru bozu. Itu mah anti hujan ya, anti hujan. Anti hujan. Penangkal hujan. Punyanya Kobo. Enggak, biasanya tuh apa sih namanya? Bentar. Setiap rumah tuh pasti ada dipasang ini apa ground gitu di apa di ground gitu, grounding ya, grounding kok nggak salah nama itu ya, nama istilahnya ya, pokoknya biar apa sih namanya, aliran listriknya tuh kalau misalnya kena petir turun ya. Rumah saya 2 lantai sih, cuman lantai 2-nya itu tuh sempit sama cuma ada 1 kamar doang, itu pun panas banget kalau di atas. Oh ya, kalau 2 lantai ya wajar sih ya bisa nyamber. Kalau 1 lantai tuh aneh kalau nyamber. Mungkin ada pohon atau apa gitu-gitu biasanya tuh kalau apa sih namanya, petir sampai nyamber ke rumah. Kalau 2 lantai itu wajar sih masih kayak masuk gitu. Harus di itu tuh dikasih penangkal petir kalau gitu, bahaya soalnya. Apalagi kan banyak barang elektronik ya, kayak PC tuh, kayak apa sih, laptop gitu-gitu yang butuh apa, butuh charging gitu. Nah itu butuh tuh, kalau nggak bahaya soalnya. Udahlah pernah ini lagi gitu sih. Biasa minta orang sih, minta tukang gitu tolong iniin apa, bikin ini ya, grounding ya kalau nggak salah ya nama itunya. Aku lupa lagi, dulu tuh ada di pelajaran gitu loh. Terus juga gue kan toko bangunan. Jadi ada apa, pernah ada pelanggan datang, dia bilang kalau apa kabelnya untuk penangkal petir tuh apa, terus dijelasin lah sama paman paman gue kan, kayak oh gini 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 gitu. Ya udah gue kayak denger, oh ternyata ada dong kabel yang buat grounding gitu, dan ditanam di tanah memang. Cuma ya kalau misalnya susah buat gali lagi karena bangunan udah lama, ya biasanya itu dipasang penangkal petir, mesti beli alatnya itu. Terus ya udah tinggal di apa sih, pasang kabelnya, tinggal taruh ke apa, ke tanah gitulah pokoknya. Kayak gitu, nanti ada apa, ada ininya lah, paralelnya gitulah. Coba aja tanya gitu, kalau serem sih soalnya. Sama biar nggak setrum ya, iya makanya itu. Nih pengetahuan umum ya, yang tidak akan kalian pernah denger seumur hidup. Saya tuh ngeri gitu loh. Makanya dulu tuh, kalau dulu kan belum ada tuh yang namanya penangkal listrik bla 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 kan. Jadi dulu pas gue masih bocil, masih sekitaran TK, iya TK SD gitu, selalu tuh kalau hujan udah lebat, wah udah disuruh matiin TV. Pokoknya matiin TV dah katanya. Jangan, terus apa, HP itu di HP HP Nokia ya dulu tuh, HP Nokia tuh dicabut katanya, gitu. Ilmu mahal nih, iya. Saya orang tuh kadang lalai gitu, dipikirnya oh nggak mungkin lah kesambar petir gitu kan, nggak mungkin lah gitu. Taunya misalnya kayak memang areanya tuh emang kan ada areanya lah gitu kan ya, jadi ada area-area tertentu yang dimana tuh memang sering adanya petir gitu-gitu kan, memang ada area kadang-kadang tuh. Nah itu ya mesti ada penangkal petirnya, apalagi gedung tinggi gitu. Ya walaupun apa, misalnya kayak 2 lantai juga, rumah 2 lantai lah, ya tetap harus ada. Soalnya di gua tuh dulu pas di sini juga sama kan 2 lantai juga ini. Nah iya sama kayak gitu. Ngerinya tuh konslet tuh, lebih tepatnya ngerinya konsletnya itu loh. Kan apa ya, kalau sering ya kejadian konslet gitu tuh bikin kebakaran gitu kan. Nah itu, atau enggak barang meledak kebakaran gitu-gitu kan, itu kan serem gitu sih. Ilmu pertukangan ini. Ilmu pertukangan yang bener sih, nggak salah. Real apa, real nguli. Kau menyambar hatiku, wah kalau itu sih bingung ya. Gosong nggak
Hatinya gosong nggak? Kamu menyambar. Adios sayonara lah, gosong. Gak boleh. Kalau hatinya gosong, ntar nggak ada hati, nggak punya hati, susah. Jangan menyambar. Harusnya mengisi, anjay. Gosong nggak bisa dimakan. Iya kan, hati kayak hati ayam gitu kan, kalau gosong nggak bisa dimakan ya. Gue nggak pernah sih makan hati ayam ya. Gak enak, aneh. Aneh rasanya, teksturnya itu kayak apa sih, kayak pasir. Sama telur asin, wah itu gue juga sama tuh nggak suka, karena tekstur dari kuningnya itu loh. Kalau putihnya kan masih enak ya, nah kuningnya tuh kayak pasir. Nah itu yang gue nggak suka. Cuma kalau misalnya kayak apa sih yang dibikin menu apa sih, yang saus telur asin gitu ya, gue sih nggak apa-apa ya, karena kan nggak asli juga kan itu kan, udah kecampur apa-apa lah gitu, jadi udah nggak kerasa. Tapi kalau telur asinnya sendiri, wah gue nggak mau, cuma pengen kuningnya doang, putihnya doang. Apa ya, aku makan hati cuma di sambal goreng. Oh, biasanya kan kalau di Lamongan gitu-gitu kan ada kayak di apa sate gitu ya, kayak bentukan sate. Tapi tetap sih gue nggak suka, aneh rasanya, kayak apa sih, kayak pasir teksturnya. Berasa makan apa, pasir yang dipadetin gitu loh. Ih, kok makan di sih? Astaga. Nah gitu. Tap 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 ya, tap 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 tap. Itu doang yang menurutku enak. Kalau di sate aku masih sosol lah. Oh, ya kalau gue sih, gue tetap dua-duanya sih nggak mau sih. Pare aku nggak suka banget. Ya siapa yang mau makan pare? Nggak sih, sebenarnya sesuatu yang pahit tuh pasti obat sih biasanya, kecuali racun. Apa ya? Tergantung sih ya. Kadang kan katanya kalau misalnya masaknya bener, itu tuh nggak bakal pahit katanya kan. Cuma tuh gue kayak tetap aja nggak mau. Baru dapat kabar dari ayah saya lagi di RS, liatin atasannya lagi operasi tangannya karena tangannya kena gerinda dan katanya itu hampir putus, buset dah. Oh gila, kena gerinda sakit itu. Ini kayaknya ini deh, kadang tuh tok, jadi kalau ini ya, karena kan gue kan toko bangunan, jadi kayak gue sering dengar gitu, terus jadi tuh hati-hati gitu loh, makanya harus ada safety apa, safety glove ya, safety glove. Dan itu semoga baik-baik, iya, GWS GWS, jadi tuh makanya diciptain safety glove gitu supaya ya itu menghindari tangan tuh apa, tangan terpotong atau apa. Kan ada tuh yang apa sih namanya, kayak glove yang bagus ya, yang memang katanya tuh anti yang terpotong, itu ada gitu. Terus sama makanya gerinda tuh kadang-kadang mesti di apa, alat apa potongannya itu tuh, bukan potongnya sih, kayak pisaunya, itu pisaunya kan bulat gitu kan, bulat. Nah itu tuh harus cari yang bagus, kalau enggak nanti kalau misalnya kepotong apa sesuatu gitu kadang tuh bisa patah gitu, udah itu bahaya, bisa kena mata. Ntar gue cek kucing gue kemana. Cing, hello, udah gitu. Makanya harus apa, eh pasangnya juga bener, jangan sampai kena pedang sih. Wah, gimana tuh, emangnya mau bertarung? Mau apa, mau itu silat, adu kekuatan. Itu apa sih namanya, eh kayak apa ya, kayak yang gitu-gitu tuh memang mesti bener nyarinya gitu, yang kualitasnya bagus lah, walaupun cuma kayak pisaunya aja gitu. Apalagi kalau misalnya mau potong besi gitu, nah besi keramik tuh itu yang kan keras-keras ya, kalau kayu kan masih
masih ya udahlah ya, maksudnya masih kayak yang tipis pun nggak apa-apa gitu. Cuma kalau kayak besi, kayak apa sih namanya, kayak keramik gitu-gitu tuh harus yang bener sesuai gitu. Saya yang ngebayanginnya itu tangannya udah kayak ayunan itu, kayak hampir putus ya pastilah. Tuh kayaknya pas tak sengaja deket atau apa gitu atau cepet, kan ada tuh gerinda yang kayu nggak sih, tahu nggak sih yang seng gitu kayak yang lurus gitu loh. Itu kan ada kayak taplak kayak gitu. Gimana ya, mana ya, gue bingung nyebutnya gimana, gue pernah lihat soalnya. Udah kayu. Nah alat yang ini nih, ntar gue tunjukin deh. Soalnya ini nih yang biasa jadi bahaya ini. Tuh, yang ini nih. Ini yang kayak gini nih. Nah, ini kan yang kayu ya. Yang kayu kan kadang tuh kayak cepet gitu kan. Sing gitu kan. Kayak tinggal didorong aja gitu loh. Nah, itu bisa jadi pas tangan tuh lagi di depan gerinda. Nah, itu sih yang bahaya sih. Ini. Nih. Ini merek nih yang mahal nih, yang Rio. Ini. Nah, ini merek mahal ini. Aduh, bentar. Gue mau ke WC. Bentar. Yes. Saya WC dulu. Tes halo. Kebelet lah, kok hilang. Ya hilang lah, berak itu penting. Enggak, gue pipis kebelet. Nama kucingnya Ejo. Hah, Ejo kucing? Kucing enggak lah, namanya Snowy. WC dia. Oh.
ya gitu, kayak apa sih namanya, pokoknya kalian tuh kalau kayak apa sih alat-alat pertukangan gitu, kalian tuh harus milihnya bener-bener apa ya, jangan dipikirnya murah terus ya udah beli itu. Ya tergantung sih kualitas ya, kadang-kadang ada yang nipu. Saya kualitasnya oh cuma segini aja gitu terus dijual mahal biasanya gitu. Kirain aceng. Hah, aceng apa? Asok kirain aceng. Aceng? Enggak lah. Apa namanya aceng? Kawan hebat ya? Udah lah, gak usah ditampilin lah, gue malu. Intinya kita ngobrol-ngobrol aja sambil live chat lah. Gue tampilin live chat aja lah ya. Kok gak mau tampil sih? Aneh. Nah udah. Ini apa yang gue pindahin ya? Oh salah. Nah udah. Kur, misal anakmu nanti hamil di luar nikah atau hamilin anak orang, kamu bakal ngapain? Tabok. Satu kata, tabok. Ya udahlah, mau gimana lagi lah, pasti marah. Awalnya udah pasti marah. Ya pasti orang tua kan bakal kecewa ya, istilahnya kita tuh udah besarin anak terus kelakuannya kayak gitu gitu, kayak binatang. Kelakuan kayak binatang atau nggak kilaf gitu-gitu kan. Ya tapi habis itu ya mau gimana lagi, emangnya harus gimana ya. Gue mah bingung ya kalau misalnya hamil dari rekama ya ya udahlah, mau tak mau lah ya. Mau minta pertanggungjawaban pun kalau misalnya emang karena sama-sama suka ya itu ya apa sih namanya, ya udahlah terserah mereka lah, jalanin gimana lah ya, kayak orang barat aja nggak sih gitu. Yo what's up, yo what's up my friend. Halo Kunjet, selamat datang. Hey yo Kunjet, welcome welcome. Kalau misalnya itu ya tergantung mereka lah nentuin. Ya kita mah cuman jadi apa ya, cuma kayak mengarahkan aja lah, lebih baiknya mau gimana gitu ya terserah mereka. Soalnya kan udah pasti apa ya, sekolah kan ada ngajarin ya kayak resikonya apa bla 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 gitu. Ya resiko ya tanggung sendiri. Kayak ya udahlah, orang tuh mau gimana gitu loh. Cuma kalau yang hamilin ya pasti rasanya kayak pengen gue tabok. Lo orang, lo anak jadi beban ah. Lo kenapa jadi beban, malah hamilin anak orang. Pengen gue tampol lah, pengen gue tabok ah. Tapi mau gimana ya, apa ya, gue sih pikirnya sih kayak orang barat aja ya, ya udahlah terserah gitu. Maksudnya kayak intinya mah kita sebagai orang tua ya kecewa sih iya pasti, marah iya pasti gitu, tapi ya untuk selanjutnya ya putusinnya tergantung mereka gitu. Ya kalau misalnya mereka minta apa, minta saran ya udah kita saranin yang terbaik lah gitu, ngerti gak sih. Jangan tampol sekalian coret nama kan beres. Ya tapi kan yang namanya anak sendiri ya, maksudnya kayak apa sih namanya, gue sering lihat ya kayak orang tuh kayak langsung disuruh nikah dan segala macam. Kadang-kadang yang begitu-begituan tuh apa ya, nggak seharusnya sebenarnya gitu loh. Maksudnya ya iya emang minta pertanggungjawaban, cuman kan kalau apa sih namanya, kalau misalnya kasusnya beda gitu,
dihamilin misalnya, tapi kan maksudnya hamil di luar nikah ya karena sesuatu hal yang lain kan, bukan yang karena suka sama suka. Ya masa harus dinikahin kan, gimana ya gitu loh maksudnya, kayak diperkaos atau apa gitu-gitu kan, apa ya, kayak masa kita harus disuruh nikahin gitu loh kan, masa sama pelaku, ya gila kali gitu loh pikirannya gitu. Ya, pasti ya adalah rasa kecewa, rasa sedih gitu kan. Cuma ya sebagai orang tua ya, yang namanya orang tua tuh mengarahkan gitu, dibimbing gitu. Cuma kalau sampai hal itu terjadi ya berarti apa ya, kayak kitanya tuh ngerasa kayak jadi gagal jadi orang tua nggak sih gitu loh. Pasti di sisi lain pasti ngerasa jadi gagal gitu, jadi mendidik anak tuh gagal gitu. Nah itu, cuma ya gue mah pengennya kayak nenek gue juga gitu sih, maksudnya nenek sama kakek gue ya udahlah gitu, kayak dia tuh kayak apa sih, anak-anaknya nih mau nikah atau mau apa gitu ya tuh, ya udahlah gitu loh, ya enjoy lah, itu mah hidupnya mereka lah gitu. Sebagai anak mah, kita mah sebagai orang tua ya udah support support aja lah. Intinya mah kalau misalnya ada masalah ya silahkan diomongin gitu loh sama orang tua kan. Misalnya apa ya, orang tua tuh bisa dibilang tuh punya asam apa ya, udah makan banyak asam garam lah gitu, jadi udah poin-poin kehidupan tuh udah banyak gitu, udah pasti dewasa kan. Nah, ya bisa aja apa maksudnya bisa diajak diskusi lah gitu. Gitu sih menurut gue sih. Anjay, serasa gue nih udah tua banget ya, kayak pengalaman banget ya. Padahal gue nggak belum nggak sih, gue kayak lihat orang gitu. Terus juga ada pengalaman pribadi sendiri lah gitu. Bukan maksudnya gue belum pernah nikah ya, cuma maksudnya pengalaman pribadi sendiri kayak ya gitulah, ada something something not good in my family. Ya, gitulah. Ini kayak gue udah tau lah kayak gitu-gitu, makanya gue kayak gak pengen lah, belum pengen. Kok Kuro pengalaman sih, oh my god, holy monkey, sugoi desu ka? Enggak lah, mana ada sugoi. Enggak, cuma maksudnya kayak dari pengalaman hidup aja gitu loh, maksudnya ada something something di keluarga gue yang kayak bersangkutan lah dengan hal-hal begituan ya. Jadi kayak apa, gue denger pandangannya mereka gitu loh, pandangan dari orang tua juga kayak gimana gitu-gitu, maksudnya kayak nenek gue gitu, sebagai apa sih, orangnya udah tua lah, kayak kakek gue juga gitu-gitu loh. Jadi kayak mereka tuh diisi hatinya mereka tuh kayak gimana melihat anaknya tuh seperti ini gitu, maksudnya kayak paman gue atau papa gue dan segala macam gitu. Ya udah gitu loh, maksudnya kayak bagi mereka mah ya udahlah, hidup hidup mereka aja lah gitu, urusan kayak dia punya menantu yang begini-begini ya udah sih gitu loh, maksudnya ya itu kan pilihannya mereka gitu. Jatuhnya kayak gitu sih, kepengen kayak gitulah. Maksudnya ya udah enjoy enjoy my life gitu loh, nggak usah memikirkan memusingkan gitu loh. Toh juga harusnya sih udah dewasa ya pikirannya, kecuali kayak masih SMP atau SMA gitu-gitu kan masih butuh diarahin gitu loh, masih jadi benerin lah gitu. Soalnya kalau udah tua tuh susah, sifatnya pasti nggak berubah gitu, susah susah untuk berubah, kecuali ada mujizat. Bener bener, atau nggak ada suatu penyesalan tuh pasti bakalan berubah sifatnya, biasa gitu. Jadi manusia tuh memang harus dibikin menderita dulu baru dia bisa bangkit gitu, kalau nggak bangkit ya terpuruk selamanya gitu. Apa ya, jadi walaupun kecewa ya nggak sampai harus lepas tangan, iyalah. Pasti ada sih emosi sesaat, itu pasti ada. Maksudnya kayak orang tua mana sih yang nggak marah gitu anaknya begitu atau digituin gitu kan. Ya pasti marah lah gitu, pasti ada pengen ngusir atau apa, kecewa bla bla bla, tapi kan ya harus diselesain dengan baik-baik lagi gitu loh, harus diomongin lagi sebenarnya setelah kepala dingin. Biasanya kan orang emosi ya udahlah kan, segala macam kata-kata kasar lah atau apa sih, amarah lah gitu kan, di dalam hati itu pasti ada gitu. Nah jadi ya harus diomongin lagi sebenarnya, harus diselesain bagaimana gitu. Ini ya menurut gue sih gitu sih. Anjay, hebat juga. Gue kayak ngerasa ini banget.
Ya begitu sih. Baik, kalau misalnya kalian tuh gimana tuh? Kalau misalnya di posisinya apa, di posisi yang seperti itu tuh gimana? Ayo utarakan pendapat kalian. Kalau aku, kalau konteksnya pacaran ya pasti bakal selesai secara keluarga. Nah tuh. Terus kalau konteksnya lain, nah, pasti sih ada urusannya ke ini ya, ke kepolisian ya biasanya ya, yang udah yang di luar dari itu ya. Kan konteksnya kan kalau misalnya suka sama suka, pacaran kan suka sama suka kan. Ya, berarti harus ada ininya gitu. It's Sky, it's Sky, it's Sky. Halo Kile. Selamat datang. Bentar. Gue nih kunci adik gue kah? Suap dulu, suap, suap, suap. Ca, anjay. Hello, hello. Hello, hello. Terus kalau luar itu jelas jelas ke hukum, betul, sangat betul. Cuma abis itu setelahnya tuh gimana? Anjay, sulap, iyoi. Aku nih bisa sulap. Jadi apa? Prok prok prok. Tahu nggak sih kalian? Apa centingnya salah satu pesulap Indonesia? Sim salabim jadi apa? Prok prok prok. Nampak banget tua ya. Kok diam sih jadinya? Aku bingung mau konteksnya apa. Kucing gue nih lagi di ini tau, apa, pet cargo kan, sengaja tuh gue buka kan. Jadi dipikir kalau dia bosan di kandang ya udah dia bakal ke pet cargo tidur. Sekarang lagi di pet cargo, lagi tidur dia di belakang. Habis makan juga tadi, itu kayak malas-malasan gitu jadinya. Habis makan ayam ayam rebus. Oh nih, atau aku datengin keluarga mereka kalau aku yang tahu duluan. Iya, tapi kadang tuh apa ya, ya mudah-mudahan sih kayak apa, untuk generasi sekarang ya sudah banyak ya namanya apa sih namanya media sosial gitu-gitu kan. Saya mudah-mudahan sih lebih kayak terdidik ya, kayak apa sih, parentingnya apa, parentingnya tuh lebih inilah ya, lebih banyak gitu loh intinya. Soalnya tuh kalau zaman dulu kan ya udah sesuai dengan yang mereka rasakan lah pas dulu masih kecil, digimanain sama orang tua dan segala macam gitu ya, terus turun temurun jadinya kan. Dalam mendidik anak tuh pasti yang jadi role modelnya tuh pasti orang tua gitu. Kalau role modelnya jelek ya bakalan ini lagi berlanjut gitu, jadi rantai apa, jadi rantai setan gitu maksudnya. Jadi kayak udah kayak akan selalu seperti itu gitu. Cuma maksudnya zaman sekarang ya dimana teknologi itu udah canggih gitu ya, mudah-mudahan sih kayak parenting gitu-gitu tuh udah inilah ya, udah tersosialisasi dengan baik gitu gitu sih. Cuman masanya kan sekarang di pendidikan sekolah ya kadang-kadang tuh
Kalau zaman dulu kan sangat ini banget ya, kayak apa sih namanya, kalau menurut gue tuh kayak sangat penting gitu, kayak semua tuh itu apa sih namanya, semua tuh terkeluarin dalam ini apa kayak kehidupan sehari-hari gitu loh. Mungkin gak banyak gitu, cuman tuh kayak apa, kayak gue ngerasa kayak apa yang di ini di sekolah tuh kerasa gitu di luar gitu loh, pas bermasyarakat gitu-gitu, kayak oh ternyata begini ya, bener ya kalau misalnya di sekolah tuh apa bilangnya begini-begini gitu. Ini kayak ada apa sih namanya, kayak ada acuan lah gitu. Cuma sekarang tuh sekolah lagi rada, gue nggak ngerti ya. Halo Randy, halo halo, selamat datang, welcome welcome. Walaupun marah kecil, tetap aku bantu juga semampuku. Iya betul ya, intinya mah sebagai kalau misalnya ya udah jadi orang tua ya support aja, bimbing gitu selagi masih bisa dibimbing ya, bimbing ke jalan yang bener gitu, jangan pakai tangan. Apa isi reels kok IG ku tuh banyak parentingnya, iya itu kan jadi kayak acuannya gitu loh, maksudnya kayak oh media sosial tuh ini bermanfaatnya buat itu gitu, penyebaran informasi. Harusnya tuh lebih ini ya, lebih terbuka ya mainnya ya, mindsetnya gitu. Lagi ngapain kak? Lagi gambar, lagi gawe, gambar sambil ngobrol, sambil nonton sih sebenarnya, nggak nonton juga lah, gue sambil dengerin ini orang lagi live stream. Gue sambil gambar sambil ngobrol sambil dengerin orang live stream. Wah, tak juga multitaskingnya. Gue cuma bisa multitasking kalau di satu objek doang ya, kayak laptop gitu. Kalau di apa kayak kalau di luar gitu gue nggak bisa. Nggambar apa? Nggambar thumbnail Yosobi. Mana thumbnail aku Devin. Kalau apa? Kalau Christopher Devin, kalau tahu tuh, ya, YouTuber. Sebisa mungkin ya harus maksimal memberikan, betul. Kan orang tua tuh, orang tua mana sih yang tidak memberikan segalanya tuh buat anaknya, nggak sih? Nggak ada kan, kecuali atau brengjek. Nggak lah. Iya betul, biar nggak kejadian. Makanya sebenarnya kalau menurut gue ya, kayak sex education tuh harusnya udah tertanam pada saat udah SMP, dimana anak-anak tuh udah mulai labil, udah mulai berontak dan segala macam yang gitu-gitu tuh harusnya pada saat SMP, jangan dianggap tabu gitu. Karena kan SMP aja tuh udah ada pelajaran tentang ini kan, nggak tahu nggak kenal. Nggak tahu nggak kenal, astaga. Nggak apa-apa sih, gue cuma ngasih tahu doang. Cuma maksudnya kayak apa sex education gitu tuh harusnya pada saat SMP gitu. Karena ya masalahnya tuh di pelajaran biologi aja, biologi kelas 9 ya, kelas 3 SMP itu ada tentang halo Reinashi, halo Reinashi, hello hello, selamat datang, welcome. Ya jadi apa sih, sampai mana sih ya, pokoknya apa pas kelas 3 SMP, lebih tepatnya kelas 9, yaitu ada pelajaran tentang alat reproduksi itu ada. Makanya tuh sebenarnya itu bukan hal yang tabu gitu. Cuma kan orang zaman dulu ya kayak ngerasa itu kan hal yang tabu ya. Cuma maksudnya kalau untuk yang supaya menghindari yang begituan ya, maksudnya sudah ditanamkan sejak SMP. SD aja gue pernah tahu pelajaran tentang itu. Sex education harus diajarkan tapi dengan bahasa yang sesuai. Nah betul, harus sesuai apa ya, bahasa medis bilangnya, bahasanya IPA lah, medis gitu kan, memang ada gitu bahasa medis. Jadi itu bukan hal yang jorok atau apa gitu, tapi itu hal yang bisa dianggap
Ya itu anggap aja lah pelajaran biologi gitu kan. Gitu, kalau gue sih bilangnya sih gitu ya, jadi kayak nggak dianggap jorok lah gitu. Gue kadang nih, maksudnya kadang kalau misalnya bicara soal yang begitu-begitu, kadang tuh gue pakai bahasa medis gitu, kayak bilang ini tuh apa gitu-gitu. Kalau tahu, kalau yang pernah lihat di IG, di FB gue kan pernah tuh jelasin soal kucing gue tuh kenapa gitu-gitu kan. Nah, gue kan pakai bahasa medis. SD emang pernah dulu malahan ada. Dulu ada SD, tapi tuh SD kelas 6 kalau nggak salah, SD kelas 6 kelas 5 lah pokoknya kalau di zaman gue tuh. Dia ada tentang itu tapi sekilas doang ya, sekilas kayak umum gitu loh. Oh, kayak tahu gitu kan. Soalnya kalau bagi cewek biasanya tuh apa menstruasi ya. Jadi gue bilangnya apa datang bulan gitu-gitu. Itu biasanya dari SD. Mau komedi tapi jangan deh, waduh. Bener, bener. Gue mah nggak ini mapel IPA iya. Sekilas sampai mana tuh? Kalau SD tuh cuman kayak dibahas soal misalnya menstruasi tuh berapa hari gitu-gitu. Cuma gitu doang. Terus mimpi basah tuh apa? Itu bener. Gue sampai dulu nih. Jadi kocaknya nih dulu gue tuh kan karena denger dari sekolah, dari apa guru gue jelasin kan gue nggak ngerti ya, maksudnya gue masih kayak SD lah, masih polos lah ya. Jadi gue pulang-pulang gue tanya orang tua mimpi basah tuh apa. Gue masih inget sampai sekarang asli dah, dengan konyolnya, dengan poka polos gue tanya orang tua, terus orang tua kayak jawab eh jangan bilang gitu. Langsung kayak dikasih tahu gitu, maksudnya kayak udahlah jangan jangan dibahas lah gitu. Oh iya, aing SD udah bahas bagian secara sekilas juga. Nah iya kan, ada SD itu ada, tapi sekilas. Cuma kayak sepintas yang ya udahlah gitu, karena tuh setahu gua kalau cewek biasanya paling cepet, karena biasanya tuh udah pas di apa pas kelas 5 kelas 6 tuh udah ada yang begitu. Kayak temen gue tuh ada yang kelas 5 SD udah ada gitu, cewek ya maksudnya. Kalau cowok tuh biasa SMP. Cowok biasa yang perubahan gitu antara SD kelas 6 atau SMP, biasanya SMP kelas 1 tuh berubah suara kan, mulai berat gitu kan, serak gitu. Nah kalau cewek tuh SD kelas 5 malahan gitu. Janganlah ngajarin anak menyebut P jadi K. Nah iya betul, jangan. Karena itu anggapan tuh kayak bahasa bahasa ini ya, bahasa masyarakat lah kalau K tuh. Itu kalau P itu kan bahasa medis, bahasa IPA gitu. Kayak gitu emang. Jadi kayak gua ingat kayak misalnya apa kan dulu tuh SD tuh cuma kayak disebutin oh apa kalau apa puber tuh apa-apa aja ininya, ciri-cirinya. Ingat banget gua SD tuh ada disebutin kayak gitu-gitu kan. Nah sampai yang gue dengan konyol, dengan polos, gue pulang tanya. Aduh, gue inget banget lagi sampai sekarang asli dah. Udah bertahun-tahun loh itu. Sama pas gue kelas 5 kalau nggak salah, kelas 5 atau kelas 6 gitu. Kayaknya kelas 6 deh. Nah, habis itu baru pas SMP tuh baru gue ngeh, oh ternyata begini ya gitu. Begitu. SMP tuh baru dijelasin secara rinci sampai kayak apa sih namanya, kayak bagian-bagiannya dan segala macam gitu. Itu dulu sempat disuruh gambar lagi sama gurunya. Nah itu jadi kayak itu mah bukan hal yang jorok lah ya bagi gue ya, wajar itu. Emang orang tua sebenarnya yang harus maksimal ngajarin begituan. Nah iya betul, jadi ya harus orang tua yang ini ya, yang handle kayak tontonan dan segala macam gitu-gitu kan, emang orang tua yang harusnya handle. Kayak aku dari kelas 5 SD udah, nah iya kan. Kalau jerawat iya, kalau jerawat setahu gua memang SD ada yang udah mulai. Cuman SMP tuh kalau cowok biasanya, cowok SMP itu udah baru mulai ini suaranya berubah. Gitu. Kalau cewek tuh biasanya memang kelas 5 SD, kelas 6. Makanya kan ada tuh yang kayak berita-berita hamil lah kelas 5, kelas 6 gitu-gitu kan. Nah iya, emang karena cewek tuh biasanya memang kelas 5, kelas 6 baru mulai.
Ini gue nggak ngomongin jorok ya, ini cuma pengetahuan umum. Jadi kalau kalian merasa ini tabu ya sudah gitu. Kisaran kelas 4 kelas 5 SD sih kalau suaranya udah ganti biasanya. Iya. Tapi kan yang ya biasanya sih setahu gue sih SMP malahan. SMP yang baru benar-benar berubah. Kalau SD tuh jarang sih, kayak nggak kentara lah gitu. Ini karena gue punya adik cowok ya, kayak gue tahu gitu. Adik gue kan cowok tuh, adik gue cowok. Jadi tuh gue tahu kayak oh gitu. Kayak gue nih kayak pulang dari ini ya, SMP jerawatku banyak banget gila. Nah kan iya kayak perubahan hormonnya tuh biasa pas SMP tuh udah yang kentara gitu. Saya baru kelas 8 baru ganti. Nah ya kan, soalnya SD tuh jarang ya, kayak mungkin ada tapi tuh kayak masih ya udahlah apa masih kayak 30% 20% lah gitu anggapannya kalau dibikin persenan ya. Nah kalau udah SMP nah udah 100% 90% gitu. Saya juga gue tuh kayak denger lah cerita-cerita teman-teman gue kan pada cowok semua ya, jadi kayak denger mereka cerita tuh lucu gitu, mereka sampai kayak mimpi gimana gimana gitu loh. Iya bener, jadi kayak gue tahu oh ternyata begitu gitu loh, jadi kayak ya udah sih gitu, kayak udah nggak kaget lah yang kayak gituan lah gitu. Kan biasanya cewek kan kayak bingung gitu ya, kayak nggak tahu atau dianggap tabu gitu kan. Di keluarga gue sih iya sih dianggap tabu sih yang bicara begituan, tapi karena gue belajar dari sekolah gitu ya, kayak oh itu bukan hal yang tabu gitu, itu hal yang masih ya udahlah gitu loh, gak apa-apa sebenarnya. Kalau berat suaraku nggak banyak berubah dari waktu puber kayaknya mah. Banyak jerawat terus muka oily. Perfect combo. Wah, cuci muka lah. Harus sering cuci muka jadinya. Biasanya yang kalau apa berminyak gitu biasanya memang harus lebih sering cuci muka jadinya, karena debu-debu bisa nempel terus bisa bikin jerawat emang. Bahas-bahas suara berubah jadi teringat video yang lagi nyanyi pakai suara tinggi tiba-tiba nyeletuk puber suara jadi berat. Nah iya ya, yang apa sih, ada video satu yang dia nyanyi nyanyi tinggi tinggi tiba gitu. Shit itu langsung kayak udahlah malas malas. Padahal ada bagus-bagusnya tiba-tiba jadi gitu. Ya sih teman gue juga ada sih yang kayak gitu, yang cowok dia kayak oh kayak bisa nada tinggi terus tak lama dia jadi suaranya jadi kayak lebih rendah lagi gitu. Coba pernah gak sih bangun-bangun cium bau pandan? Waduh, pernah lah pastilah. Tak mungkin enggak lah, pasti di mimpi tuh udah yang inilah. Ya gak sih? Tau gak sih, jadi gue punya temen dulu kan cowok. Jadi tuh dia cerita kalau dia tuh di mimpinya dia kayak ketemu cewek cantik banget. Nah pas bangun-bangun wah udah. Kok ada yang kok basah kasur ya. Waduh katanya, udahlah cepat-cepat cuci kan. Oh itu tahu aku, jago banget pindah suaranya. Iya. Hah siapa yang jago banget pindah? Oh iya betul, si untunya orangnya. Aku juga ikut seleksi Parawi. Pes Parawi itu kayaknya itu paduan suara ya. Ya gitu deh pokoknya, jadi kayak gitu. Kenapa jadi malah ngomongin soal puber? Aduh, hey. Ya nggak apa-apa sih ya. Ini pelajaran ya, biar kita tahu, saling sharing juga. Gitulah. Soalnya gue jarang itu loh ngomong yang begini-beginian tuh, gue jarang. Sama adik gue tuh jarang banget.
Gue cuman kayak oh ya udah, cuman tahu aja gitu. Terus sharing ke orang lain tuh jarang gitu. Gue cuma pas di stream doang ya baru ngomong yang begini-beginian ya. Karena ini topik yang apa ya, bisa dibilang mungkin bagi sebagian orang itu membosankan. Tapi enggak deh, kalau pelajaran itu selalu tuh. Jadi dari dulu nih selalu diolok-olok apa SMP apa ke-9 ya pelajaran ini ya gitu. Pasti selalu gitu di sekolah. Kalian ingat gak sih pelajaran apa pelajaran biologi kelas 9? Hehe. Selalu gitu-gitu tuh diceng-cengin gitu biasanya temen tuh. Tapi Evi mimpi basah nggak selalu tentang ya kadang juga tiba-tiba basah aja ya paduan suara. Entahlah, semoga lolos. Oh amin, let's go. Noi paduan suara aja. Sharing beginian emang nggak semua nyaman. Nah iya makanya gue karena di stream karena ada yang bahas let's go gitu, nggak apa-apa. Makanya gue kan bilang kan kalau ini bukan masalah soal jorok atau apanya, tapi ini tuh ya bisa dibilang sex education gitu jatuhnya. Iya sih, mungkin apa ya, karena cowok tuh ini gak sih hormon juga lah. Jadi kayak bukan soal yang begitu-begituan, tapi kadang-kadang memang tiba-tiba aja basah gitu. Jadi bukan karena yang mimpi gini-gini gitu. Cuma kebanyakan, gue nggak tahu ya, kebanyakan kayaknya tuh selalu pasti di mimpi tuh ada cewek gitu. Apa nih, orang tertentu doang. Iya, guruku pernah marah gara-gara satu kelas ketawa. Tapi kalau di gue mah malah guru gue tuh bilang jangan ketawa ya, katanya gitu. Bukan apa, maksudnya kayak dibilang ini jangan diketawain ya, ini apa ngomongin soal pelajaran gitu. Oh ya udah, tapi kan yang lain udah pada ketawa-tawa ya. Terus sama gini, jadi di pelajaran gue kan kuliahnya itu ya bidang seni, bidang apa, DKV kan, desain komunikasi visual. Jadi pas awal kan disuruh gambar, terus ditampilin tuh gambar patung yang kayak agak-agak vulgar gitu kan. Nah saya kayak sebenarnya bagi anak DKV itu tuh hal yang wajar gitu, bagi anak seni itu hal yang wajar. Terus sama gurunya bilang, kalian nih jangan pikirannya jorok ya, katanya gitu. Kalau gue mah ya udahlah, gue mah udah tahu gitu loh, kayak ini tuh hal yang wajar bagi anak DKV. Memang untuk mempelajari anatomi ya mau tak mau lihat yang begituan gitu loh. Jadi kayak hal yang ya udahlah gitu, wajar aja. Tapi bagi sebagian orang itu kan bilangnya NSFW ya gitu ya bilangnya. Padahal maksudnya kalau bagi gue tuh kayak oh yaudah itu hal yang wajar gitu. Karena ya itu tetap pelajaran gitu loh. Anatomi kan, bikin gambar badan dan segala macam kan butuh ininya, gambar utuhnya. Sebelum ada gambar baju dan segala macam gitu kan. Kalau ada baju kan jatuhnya tuh udah beda lagi. Udah di yang kain-kain gitu loh. Oh ya, soal di kafe, untuk tes masuk di kafe tuh harus ada portofolionya, Mbak. Enggak harus. Nggak perlu dikit. Kalau kerja baru iya butuh foto. Tapi kalau misalnya di kafe kayak apa sih namanya, kalau misalnya masuk itu biasanya cuma di tesnya tuh tes kayak disuruh gambar gitu, disuruh gambar satu atau dua gambar itu kadang-kadang tuh biasanya tesnya. Cuma kalau portofolio sih nggak ada disuruh diminta biasanya. Soalnya kan baru awal-awal masuk kuliah ya. eh Pelajaran portofolio tuh belum ada. Nanti kan ada tuh di DKV itu pelajaran portofolio. Jadi tuh kayak disuruh bikin portofolio kayak CV dan segala macam gitu, itu nanti ada pelajarannya. Kan belum untuk masuk kerja. Kalau kerja baru iya butuh porto. Bingung juga kenapa mimpi basah begitu mulu isinya, heran juga. Ya iya, hormon. Kan apa ya? Ada hormon apa sih, testot apa sih, gimana sih nyebutnya testosteron kalau nggak salah ya namanya ya. Nah itu kan yang bikin ini kan, yang bikin rangsang gitu ya, gitu gitulah pokoknya.
Jadi kayak ada ininya karena hormon. Biasanya tuh karena hormon ininya tuh lebih tinggi gitu. Makanya kayak hewan dan segala macam kan nggak bisa kontrol hormonnya gitu ya. Jadi ya begitu gitu. Makanya orang yang berkaos dan segala macam dibilangnya binatang. Karena nggak bisa mengontrol hawa nafsunya gitu. Iya yang begitu-begitu ya, ya udah sih gitu loh. Maksudnya di pelajaran gue tuh kayak di DKV dibilang kalian nih jangan ketawa ya, ini serius katanya gitu kan. Ini tuh testosteron, nah ya betul itu maksudnya. Jadi kayak ada hormon, kayaknya selain dari itu tuh ada gitu, cuma gue kayak lebih sering denger itu doang sih, testosteron. Yang pose orang berpikir megang dagu gitu, nah iya yang begitu-begitu. Halo Kotolfa Candela, ya. Halo halo, selamat datang. Pasti habis ini stream deh, stream Genshin. Always everyday Genshin Impact. Ya intinya kayak apa sih namanya, kalau dari DKV sendiri itu dibilangnya itu tuh hal yang wajar, malahan harus sering lihat. Kalau cowok atau cewek sering mulu berarti ya betul. Kalau cewek tuh ada hormon apa gitu. Kalau cowok ya itu kalau nggak salah. Nggak sering lihat patungnya, iyalah pasti ada. Cuma itu hal yang wajar buat DKV ya, buat anak-anak DKV, desain, anak-anak seni, terutama seni murni yang melukis gitu-gitu. Nah itu hal yang wajar. Malahan seniman tuh dianggap gila gak sih? Karena apa ya, kayak kadang-kadang tuh apalagi karyanya tuh kadang nggak apa, maknanya itu hanya si pelukisnya yang tahu gitu. Hanya pelukis dan Tuhan yang tahu. Kan Tuhan tahu pikiran kita. Dan pelukisnya yang tahu apa makna dari ininya, dari apa isi dari lukisannya gitu. Kayak gitu. Makanya kadang kan kayak ada gambar-gambar yang gimana gitu. Definisi YTTA, betul. Yang tahu-tahu aja. That's right. Dah, kenapa malah bahas yang begini-begini ya? Tolonglah. Sebenarnya gak apa-apa sih. Cuman gue takutnya yang lain pada kayak gak ini aja, realistik aja itu. Cuma gue takutnya nih banyak yang masih bocil. Enggak lah, harusnya sih nggak bocil ya yang nonton gue ya. Sapa aku kakak, bacot. Anda mau ditabok? Sapa. Ya udah nih. Halo Rimonda, selamat datang. Out of topic dulu anyway. Untuk motong kuku kaki yang bener kira-kira potong flat, lurus atau datar atau melengkung? Melengkung nggak sih? Bentuk kaki bentuk kuku kan melengkung ya. Kalau flat tuh kayak aneh ya sih jatuhnya. Kalau gue sih melengkung ya biasanya, kayak ngikutin ininya ya, ngikutin bentuk kukunya ya. Kalau enggak tuh pasti nanti ada yang kayak kecabang atau apa gitu loh. Kayak bakal nanti itu jadi apa sih namanya itu? Aku masih 9 tahun Kakuro. Apakah real? Baru 9 tahun? Baru anak kelas SD kelas 3. Si Doda kenapa? Dia nih kalau selalu ngeluarin setan biru, ketawa lagi. Kenapa? Coba deh. Bangku lah pakai nanya. Ya kan siapa tahu dia kadang kan ada tuh orang kayak ya udah gunting-gunting aja gitu sesuai dengan ininya. Tapi kalau menurut gue mah melengkung ya, sesuai dengan bentuk apa sih kukunya gitu, biar nanti nggak bercabang, nggak apa sih namanya
istilahnya tuh apa itu, yang ada satu kayak ini loh, kayak kuku yang ketinggalan nggak bisa di ini, apa itu namanya tuh, cantengan ya, cantengan, biar nggak cantengan. Kalau misalnya datar gitu takutnya tuh nanti kayak ke apa, tak sengaja, apa ya namanya, tak sengaja ke kopek atau apa tuh jadinya nanti cantengan. Yang paling bener dibikin melengkung. Aku 9 tahun 9 bulan sih, paling 9 tahun 9 bulan. Kalau melengkung bukannya nanti sisi kuku kaki ibu jarinya kan nanti seakan-akan tumbuh di dalam, yang bakal ada. Oh iya, cantengan itu, cantengan, nama istilah ininya tuh cantengan. Biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh operasi cetonya. Oh gue sih biasa melengkung ya, kayak pokoknya sampai ke inilah ya, ke samping sisi-sisi si kukunya itu, gitu sih. Kalau lurus bagian dagingnya pasti kelihatan. Nggak tahu lah, pokoknya gua mah gunting ya sesuai dengan ininya aja lah. Coba memang rata-rata jempol ya kebanyakan suka cantengan emang orang tuh, karena potongnya tuh nggak bener gitu, masih ada kayak ketinggalan inilah, ketinggalan kukunya gitu. Nah itu yang memang bisa bikin cantengan, dan itu harus dioperasi, biasanya operasi ringan lah gitu bilangnya. Aku nggak pernah cantengan, iya gue nggak pernah cantengan juga. Canteng biru, wah kalau canteng biru sih belum ya. Biarin dah, potong zigzag aja. Waduh, potong zigzag, dikiranya mau apa, fashion show. Jadi ini apa sih namanya, mau jadi ininya, apa sih namanya, jadi si siapa itu, Bentar. Wolverine mau jadi Wolverine nih, Wolverine versi kuku, sesuai alur ya, sesuai alur, mengikuti alur. Aduh, aku lagi ini lagi. Ukir. Aduh, diukir, dikira ya lagi matung, mematung. Bagus. Bonge Citayam, wah gue nggak pernah sih. Pas yang lagi viral-viralnya Citayam itu, pahat lebih paten. Pahat lebih paten. Sekalian beli alat alat pahat buat kayu tuh, buat dipahatin tuh itunya, kukunya. Aduh, adios sayonara jari. Terima kasih sudah ada di dalam hidup saya ya jari. Terima kasih. Cie ngantuk. Iya. Ya jam 9 udah mau nyusul ya. Ya udahlah, gue udahan ya. Capek gue mau ngomong mulu. Walaupun gue udah minum sih, tapi tetap aja capek gue. Ya udah, bye bye semuanya. Besok baru mungkin gue bakal live stream ya. Halo, Anda telat, Little Johnny. Johnny, yes papa. Dadah, bye bye. Gue udah mau udahan, udah mau jam 10. Sejam aja gue live stream ya. Lagi pengen chillin ya, pengen ngobrol-ngobrol. Lah, iya. Apalagi? Udah, gue mau udahan.
Capek Pak, capek. Besok baru ngobrol lagi biar apa topiknya tuh nggak habis gitu, dilibas aja semua. Iyalah, topik tuh harus ditahan-tahan. Bahas konspirasi lagi boleh besok, tapi lagi seru-serunya loh. Ya gimana? Biar besok, biar ada topik, biar bisa dibahas lagi gitu. Let's go gak sih bahas konspirasi? Boleh sih. Gue mah seneng-seneng aja bahas konspirasi ya, let's go. Ya gue bikin jadwal aja lah biar gue nggak kayak keteteran gitu. Ya sambil gambar terus kita bahas conspiration dunia. Let's go lah. Kalau gitu ya udah gue udahan karena biar topiknya nggak habis ya, nggak dilibas habis sama gue. Terus juga udah mau jam 10, terus kalian juga kan mau istirahat ya jam 10 apalagi. Bye bye semuanya ya, dadah, bye bye, anjay. Udahan. Gue mau udahan. Bye bye semuanya. Arigatou gozaimasu yang sudah datang. Enoi, ada Little Johnny, ada Ryoda, ada Gonzir, ada Kilei, ada Tova. Ada siapa lagi sih? Ada Randy. Ada apa lagi nih? Ada Rain Nashi. Ada siapa lagi tadi? Ada Fatan. Terus ada Under 7 Minute. Yuki Asame. Yaudah, arigatou gozaimasu. Bye bye semuanya. Dadah. Bye bye.